ini ada buku selanjutnya akan dibahas, nanti mungkin di akhir akan saya umumkan. Pemateri pada malam hari ini adalah Mega. Ya, tadi siang sempat nggak enak badan, tapi alhamdulillah sekarang udah baik kan. Moderatornya ada Kang Teo. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Kang Teo ya. Terima kasih banyak. Selamat menikmati diskusi malam ini. Makasih Mas Farid. Maaf tadi susah dihubungi lagi di jalan. Jadi selamat malam semuanya. Semoga pada hari ini diberikan berkat dan kesehatan yang melimpah. Di malam ini, teman-teman sekalian, para hadirin, kita akan melanjutkan diskusi kita yang akan dipandu oleh Mbak Mega Putri. Tadinya diskusi ini akan dipandu atau disajikan oleh Mbak Nesa. Cuma karena beliau sedang berhalangan, maka kita akan menggantikannya dengan Mbak Mega Putri ini. Jadi kita akan tetap melanjutkan seri membaca kita, yaitu membaca Bednar et al. Yang judul bukunya adalah Kajian Sosiolegal. Pada bab ini kita akan membahas tentang shopping forums, pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan mengenal lebih dulu siapa pemateri kita hari ini atau penyaji kita pada hari ini. Seperti tadi dibilangin adalah Mbak Mega Putri ya. Mbak Mega Putri atau bernama lengkap Mbak Mega Putri Rombelo Pabendon. Dia merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan pada angkatan tahun 2017 sampai tahun 2021. Saat ini beliau sedang melanjutkan S2 di universitas yang sama, Universitas Katolik Parahyangan. Dan saat ini pula selain menjadi mahasiswa S2 atau Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan, beliau juga merupakan legal internship di Amerta Judicial Law Firm dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan atau kita nikmati diskusi kita dengan dipandu oleh Mbak Mega Putri. Silakan Mbak Mega, akan di-share juga oleh saya Baik, si terima PPT. terima kasih, Mas Theo, boleh minta tolong di-share screen. Selamat malam rekan-rekan sekalian, selamat malam Pak Jamal dan teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk diskusi kita pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Mas Theo sebagai moderator pada malam hari ini, saya akan membahas salah satu bagian buku dari kajian sosial-legal, yaitu pada bab 8 yang membahas tentang shopping forums pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terima kasih juga tadi udah disampaikan sama Mas Farid. Sebenarnya hari ini saya tiba-tiba tadi pagi lagi kena infeksi saluran kemih, tapi udah sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kita akan memulai saja pembahasan kita pada malam hari ini. Berhubung karena judul materi kita adalah Shopping Forums Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, maka pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Shopping Forums. Boleh slide berikutnya, Mas Teo? Oke. Seperti yang telah dijabarkan dalam penjelasan di slide ini, bahwa Shopping Forums itu merupakan eh, sebuah definisi tentang pihak yang bersengketa itu dapat memilih sebuah lembaga yang mendasarkan pilihannya itu pada hasil akhir dari apa yang diharapkan atas penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut. Dalam hal ini, para pihak itu dapat memilih apakah kemudian sengketanya itu dapat diselesaikan melalui lembaga yang paling menguntungkan atau yang diharapkan hasil akhir itu sesuai dengan prediksi yang diharapkan oleh pihak tersebut. Nah, hal ini kemudian menjadi sebuah permasalahan yang ditulis dalam tulisan ini karena melihat bahwa adanya ke mohon maaf sebelumnya, adanya eh, keabu-abuan lah, adanya keabu-abuan antara eh, bidang-bidang yang harusnya diselesaikan dalam urusan tata usaha negara di Indonesia, sehingga eh, pihak-pihak yang pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dari permasalahan tata usaha negara di Indonesia tuh dapat
melihat apakah sebenarnya itu lebih bagus diselesaikan melalui pengadilan tun atau diselesaikan melalui pengadilan negeri. Nah, kemudian masalah ini diangkat dan ditulis untuk dapat melihat evaluasi sejauh mana pengadilan tata usaha negara itu telah memberikan perbaikan terhadap peradilan dalam bidang tata usaha negara itu sendiri di Indonesia. Slide berikutnya, Mas Theo. Sebelum memasuki tentang alasan-alasan pengadilan tata usaha negara di Indonesia, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ide ideologis utama yang mendasari tentang pembentukan pengadilan tata usaha negara di Indonesia itu adalah bahwa pengadilan negeri ini umumnya dianggap tidak terlalu efektif dalam menangani tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sehingga kemudian terlihat bahwa dibutuhkanlah pengadilan tata usaha negara itu di Indonesia. Nah, dijelaskan di sini bahwa terdapat 2 alasan seperti yang tadi pertama telah saya sebutkan. Hal ini melihat pada kompetensi peradilan negeri yang terhadap masalah yang terkait dengan persoalan tata usaha negara itu dianggap sangat terbatas dan dianggap telah gagal untuk menjalankan kekuasaannya yang dimiliki secara penuh, sehingga kemudian permasalahan ini menjadikan beberapa pihak menganggap bahwa perlunya dibangun pengadilan tata usaha negara untuk terlepas dari pengadilan negeri, sehingga kemudian dibentuklah pengadilan tata usaha negara itu untuk menyelesaikan urusan-urusan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain yang dianggap merupakan ya kompetensi dari pengadilan tata usaha negara itu. Kemudian pembentukan lembaga, alasan berikutnya yaitu dilihat bahwa pembentukan lembaga peradilan tata usaha ini ketika dibangun dengan mandiri dapat membantu menciptakan hakim-hakim yang independen dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persoalan-persoalan dari bidang tata usaha negara atau bidang tun itu dibandingkan dengan hakim-hakim di pengadilan negeri yang pada saat itu juga sebenarnya lebih rentan terhadap masalah-masalah korupsi seperti itu. Makanya tulisan ini kemudian diangkat. Boleh ke slide berikutnya, Mas Theo? Nah, dalam praktik peradilan tata usaha ini ternyata terdapat berbagai persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Salah satunya yaitu tentang kompetensinya, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara ini pada awalnya itu dibentuk belum terlalu jelas, sehingga para pihak yang bersengketa itu kemudian dapat memilih atau dapat membandingkan apabila kemudian terdapat masalah, sebenarnya lebih enak diselesaikan lewat mana sih peradilan tata usaha negara kah atau kemudian lewat pengadilan negeri kah, dan yang mana hasil akhir yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan prediksi dari pihak yang berperkara. Nah, pengadilan tata usaha negara ini memiliki kompetensi yang sangat terbatas, seperti yang telah tadi dijelaskan bahwa pengadilan ini hanya berhak meninjau tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang akan mengecualikan seluruh tindakan-tindakan faktual serta akibat-akibat yang ditimbulkan, termasuk seluruh aturan yang bersifat lebih umum. Dengan demikian, uji material untuk tindakan-tindakan faktual dan aturan-aturan yang lebih umum ini akan dilakukan melalui pengadilan negeri dalam kerangka gugatan kerugian karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara itu. Makanya kemudian hal ini menjadi permasalahan karena belum terdapat garis pemisah yang tegas antara permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh tun
ataupun permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh pengadilan negeri itu sendiri. Slide berikutnya, Kak Theo. Nah, kemudian dilihat juga bahwa permasalahan yang berikutnya selain tentang kompetensi, yaitu tentang kekuasaan hak uji material. Apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, itu menyebutkan ada 3 alasan uji material dilakukan oleh TUN. Yang pertama itu apabila permasalahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kedua penyalahgunaan wewenang, dan ketiga itu adanya kesewenang-wenangan. Akan tetapi kemudian pada tahun 2004 undang-undang tersebut diubah dan dikatakan bahwa alasan mengajukan uji material itu hanya berdasarkan 2 poin. Yang pertama itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam tulisan ini sebenarnya dijelaskan bahwa kekuasaan uji material. Mohon maaf sebelumnya. Pada tulisan ini sebenarnya itu dikatakan bahwa peraturan pemerintah yang berlaku itu belum mengatur tentang bagaimana itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Akan tetapi apabila kita, karena kan ini mungkin tulisannya masih mengacu pada peraturan yang pada saat itu berlaku pada saat tulisan ini disusun. Sedangkan apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu tentang kepastian hukum, kemudian ada juga kemanfaatan, ada tidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Nah, dikatakan juga apabila permohonan penundaan itu slide berikutnya, Kak Theo. Nah, baik. Kemampuan pengadilan itu untuk memberikan pemulihan yang efektif ini dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dengan adanya penundaan. Penundaan ini diperbolehkan terjadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 Undang-Undang PT-UN. Nah, penundaan ini kemudian dapat diberlakukan karena dilihat bahwa dapat memperkuat posisi dari para penggugat. Nah, penundaan ini kemudian dapat dikabulkan itu dengan 2 alasan. Yang pertama, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat ini kemudian sangat dirugikan, sehingga keputusan tata usaha negara yang digugat itu harus tetap kemudian dilaksanakan. Yang kedua, apabila pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Yang kedua adalah tentang permasalahan ganti rugi dan rehabilitasi. Sempat hampir lupa juga ingin saya sampaikan di sini bahwa penundaan dari keputusan yang digugat itu tetap dapat dilakukan sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Persoalannya itu kemudian terkadang terdapat perkara-perkara yang menyertakan penundaan di dalamnya itu sering melewati tahapan banding ataupun kasasi, dan karena itu kemudian biasanya memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Yang berikutnya yaitu pembahasan tentang ganti rugi dan rehabilitasi.
Ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam pasal 97 ayat 10 Undang-Undang PTUN. Akan tetapi dalam pasal tersebut itu tidak banyak mengatur selain menetapkan bahwa ganti rugi ini diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Apabila mengacu kepada peraturan pemerintah, maka dapat dilihat di dalam peraturan pemerintah yang berlaku itu ganti rugi ini dibatasi hanya sampai dengan 5 juta rupiah. Yang pada tahun 1991 ini 5 juta rupiah itu hanya senilai 2.000 USD atau pada saat tulisan ini dibentuk dikatakan bahwa 5 juta itu setara dengan 530 US dollar. Kalau kita kali-kali ya sekarang itu hitungannya berarti mungkin sekitar 1.000 sekitar 1.000 USD lah kalau melihat pada nilai mata uang saat ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, kemampuan untuk memberikan pemulihan efektif yang dijelaskan sebelumnya itu menurut tulisan ini itu dirasa kurang efektif ya. Sehingga kemudian dilanjutkan bahwa kemampuan pengadilan memberikan pemulihan yang efektif ini juga dapat dilakukan dapat terlihat melalui pelaksanaan gugatan. Melalui keberadaan dan jarak pandangnya, PTUN ini kemudian mendorong adanya tindakan pencegahan bagi pejabat negara supaya supaya pejabat itu kemudian tidak digugat ke pengadilan. Nah, pencegahan ini dilakukan dengan salah satu caranya itu untuk beberapa kasus apabila kemudian pejabat mengeluarkan suatu keputusan itu kemudian akan dicek terlebih dahulu dan dipastikan apakah dapat diberlakukan atau tidak. Kemudian dalam beberapa kasus hal ini menghasilkan perubahan prosedural seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kemudian pengecekan itu menjadi kewajiban bagi instansi pemerintahan sehingga terlebih dahulu harus menyerahkan keputusan tata usaha negara itu kepada Biro Hukum sebelum diterbitkannya putusan tersebut guna menjalankan ketertiban. Apabila setelah disahkan putusan tersebut pejabat pemerintahan menjadi semakin berhati-hati dalam mengeluarkan putusan-putusan yang nantinya akan diterapkan. Pelaksanaan ini merupakan hasil dari penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penggugat yang mengajukan perkara dalam kompetensi peradilan tata usaha negara itu memiliki kesempatan yang cukup besar untuk memenangkan perkara tersebut di pengadilan tingkat pertama. Apabila dilihat dari hasil penelitian yang telah saya coba masukkan ke dalam slide ini, dari tulisan ini dilihat bahwa hampir setengah dari total perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di tingkat pertama ini kemudian berujung pada proses banding, dan hampir setengah dari jumlah permohonan di tahap banding ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam rentan tahun 1991 dan 1995, setengah dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim banding kemudian dibawa ke Mahkamah Agung untuk proses kasasi. Tetapi jumlah perkara yang ditolak pada tahap ini itu berkisar sekitar 20% dan cenderung menurun di bawah 15% pada tahun 2000.
dari hasil penelitian ini terlihat bahwa adanya indikasi peningkatan kepastian hukum atau kemampuan meramalkan hasil akhir, sehingga kemudian orang itu dapat memprediksi apakah dengan diselesaikannya persoalan-persoalan yang mungkin similar atau sama dengan perkara yang sebelumnya diselesaikan itu, kemudian hasil akhirnya bisa diprediksi seperti apa apabila diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Slide berikutnya. Nah, kemampuan pengadilan memberikan pemulihan yang efektif ini kemudian menghadapi masalah. Dari tulisan ini terlihat bahwa masalah yang dihadapi itu terkait dengan adanya non-eksekusi. Non-eksekusi itu dijelaskan di sini bahwa dapat berbentuk apabila putusannya sudah keluar kemudian tidak dapat dieksekusi, atau kemudian adanya penundaan eksekusi, atau mungkin tiba-tiba seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya pengajuan permintaan penundaan, tetapi pengajuan permintaan penundaan itu kemudian tidak dapat dieksekusi. Melalui menurut hakim-hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, tidak dapat dilakukannya eksekusi putusan yang dihasilkan itu merupakan permasalahan yang dianggap serius dan harus dihadapi. Hal ini memiliki alasan mengingat pada kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh masalah non-eksekusi terhadap efektivitas pengadilan dalam menyediakan pemulihan. Mengingat kelangkaan perkara di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara ini, tantangan atas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan ancaman yang langsung dirasakan terhadap keberadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia ini pada awal tahun 1990-an menunjukkan bahwa ternyata hanya sedikit putusan dari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ini yang kemudian dapat dieksekusi. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat laporan dari media massa yang menunjukkan bahwa ada beberapa perkara yang kemudian tidak dapat dieksekusi. Salah satunya itu tentang kepemilikan tanah dan tentang izin untuk membudidayakan sarang burung walet. Dalam kasus tersebut, tergugat tidak dapat mengeksekusi putusan hakim tetapi yang tidak dapat dieksekusi ini bukanlah putusan akhir, melainkan putusan permintaan penundaan. Selain itu, tulisan ini juga melihat pada salah satu disertasi dari Irfan Fahrudin yang memberikan informasi mengenai penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada di Bandung sejak tahun 1994 ketika Pengadilan Tata Usaha Negara ini mulai beroperasi sampai dengan tahun 1999. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat 25 putusan yang layak dieksekusi, itu jumlahnya hanya sebesar 5% dari seluruh gugatan. Kemudian Fahrudin ini memaparkan bahwa 25 putusan itu hanya terdapat 8 putusan yang akhirnya kemudian benar-benar dieksekusi dan 4 putusan itu ditunda eksekusinya. Sedangkan untuk 13 perkara lainnya
tergugat itu kemudian menolak untuk dilakukannya eksekusi. Nah, dari tulisan ini dikatakan bahwa terdapat suatu temuan bahwa alasan dibalik non eksekusi ini bukan terdapat pada kompetensi pengadilan. Alasan dibalik eksekusi ini berkaitan dengan kompetensi pengadilan dan bukan mengenai masalah dari pejabat negara ataupun tentang permasalahan-permasalahan politik yang terjadi pada saat itu. Nah, dari hasil penelitian artikel ini juga dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan dibalik masalah non eksekusi. Yang pertama, alasan pertama itu dikatakan bahwa non eksekusi ini terjadi terkait dengan putusan yang tidak dapat dieksekusi karena bertentangan dengan karena adanya pertentangan antara putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan putusan dari Pengadilan Negeri. Yang kedua itu terkait dengan penundaan dari eksekusi putusan Pengadilan Negeri sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga itu non eksekusi ini alasan terjadinya non eksekusi ini menyangkut tentang kompetensi tun dan pengadilan negeri. Yang keempat, alasan terjadinya non eksekusi ini terkait dengan makna ganda dari fakta perkara yang diselesaikan di pengadilan. Yang kelima yaitu terkait dengan fakta hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara itu dirasa tidak akurat. Saya coba memberikan contoh dari 5 alasan-alasan yang non eksekusi yang terjadinya non eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama itu saya mulai dari poin nomor 5 tentang fakta hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemutusan perkara itu dianggap tidak akurat. Ini dapat dilihat bahwa contohnya itu ketika salah satu pegawai Badan Pertanahan Nasional itu mengatakan bahwa tidak dapat melakukan eksekusi karena ketua pengadilannya itu belum mengeluarkan pemerintah eksekusi. Sedangkan kan seharusnya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu sudah dapat menjadi sebuah dasar untuk dilakukannya eksekusi dari putusan tersebut. Tetapi kemudian terjadi masalah ketika ingin dieksekusi, Badan Pertanahannya itu mengatakan bahwa nggak bisa dieksekusi nih karena ketua pengadilannya itu belum mengeluarkan perintah untuk melakukan eksekusi gitu. Kalau misalnya dari alasan yang keempat tentang alasan terjadinya non eksekusi menyangkut makna ganda dari fakta perkara itu dapat dilihat ketika terjadi permasalahan tentang nomor sertifikat. Ketika ada suatu sertifikat yang digugat ternyata satu nomor sertifikat itu ternyata diterbitkannya itu 2 gitu. Jadi ada sertifikat ganda gitu kan. Misalnya A dan B punya satu sertifikat yang mengacu pada sertifikat tanah yang mengacu pada lokasi tanah yang sama seperti itu. Kemudian tentang kompetensi peradilan ini alasan ketiga yaitu tentang kompetensi peradilan tun dan pengadilan negeri terlihat bahwa bisa diambil contoh tentang apabila ada akte notaris yang dikeluarkan, terus habis itu pengadilan tun ini
berpendapat bahwa akte notaris ini terdapat kesalahan sehingga harus kemudian dihancurkan. Terus habis itu ketika ingin dihancurkan, eh, ada putusan dari pengadilan negeri eh, bahwa ya akta itu cukup tidak harus dihancurkan gitu. Itu kan ada pertentangan di situ dan kemudian eh, apa ya eh, tidak dapat pertentangan itu kemudian menjadi suatu alasan eh, untuk tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap akta notaris yang dikeluarkan. Kemudian alasan non eksekusi yang kedua yang tadi disebutkan bahwa adanya penundaan dari eksekusi tentang putusan pengadilan negeri sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Sehingga kalau misalnya ada satu perkara yang diajukan di pengadilan tata usaha, sertifikatnya diajukan di pengadilan tata usaha negara, tapi kemudian sengketa tersebut juga diajukan gugatan kepada pengadilan negeri, maka harus menunggu salah satu dari putusan pengadilan itu keluar, baru putusan pengadilan yang lain itu kemudian dapat dilaksanakan kayak gitu. Kemudian yang pertama alasan tentang menyangkut putusan tidak dapat dieksekusi karena putusan itu bertentangan eh, antara TUN dengan pengadilan negeri. Ini hampir mirip ya seperti tadi yang dijelaskan tentang bagaimana kemudian ada satu akte notaris yang keluar, kemudian habis itu PT UN tidak memiliki kompetensi atas akte notaris tersebut untuk mengatakan bahwa harus dihancurkan, tetapi kemudian dalam putusannya itu dikeluarkan bahwa akte tersebut itu harus dihancurkan dan kemudian pengadilan negeri itu merasa bahwa hal itu tidak perlu dilakukan seperti itu kemudian menjadi pertentangan. Hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan masalah-masalah non eksekusi yang terjadi di pengadilan tata usaha negara. Kesimpulan dari adanya artikel ini dapat dilihat bahwa forum shopping itu dapat terjadi karena sebenarnya masih terdapat ketidakjelasan kompetensi peradilan antara pengadilan tata usaha negara dan pengadilan negeri, sehingga banyak pihak yang berperkara itu dapat mempertimbangkan atau dapat menimbang-nimbang mana nih perkaranya akan dibawa, apakah lebih baik dibawa kepada pengadilan tata usaha negara ataukah ke pengadilan negeri dengan hasil akhir yang kira-kira kalau perkara yang sama perkara X dibawa hasil akhirnya tuh lebih menguntungkan dibawa ke PT UN, ya udah PT UN aja, atau kayak lebih mudah kalau misalnya dibawa ke pengadilan negeri, ya udah pengadilan negeri aja. Nah, ini kemudian menimbulkan forum shopping di pengadilan tata usaha negara. Apalagi ketika tulisan ini diterbitkan, ketika artikel ini diterbitkan, terlihat bahwa dari hasil penelitian itu pada tahun itu tuh PT UN masih sedikit, belum sebanyak yang sekarang gitu. Walaupun sekarang juga sebenarnya masih terbatas ya untuk beberapa daerah, kayak Papua itu PT UN-nya masih satu, masih di Jayapura, Maluku masihnya di Ambon. Nah, pada saat artikel ini dibuat, pengadilan tata usaha negara itu masih lebih sedikit lagi. Cuman kalau nggak salah tuh tadi terlihat dari hasil penelitian itu ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, dan beberapa kota lainnya seperti itu. Slide berikutnya, Kak Teo. Nah, dari hasil pemaparan materi hari ini, dilihat ada dua pemantik diskusi yang dapat diambil. Yang pertama, apabila melihat tentang perkembangan pengadilan tata usaha negara saat ini yang lebih berkembang daripada pada saat artikel ini diterbitkan, apakah masih dimungkinkan terjadinya forum shopping di pengadilan tata usaha negara? Yang kedua, dalam kesimpulan dari artikel ini dikatakan bahwa usulan yang paling tepat dalam mengatasi masalah forum shopping itu dalam pengadilan tata usaha negara adalah dengan mencabut kompetensi peradilan tata usaha negara dalam perkara di bidang pertanahan, dan di saat yang bersamaan kemudian memperluas kompetensi peradilan tata usaha negara dengan
keputusan yang bersifat umum dan kompetensi yang penuh untuk menetapkan ganti rugi. Jika perubahan-perubahan tersebut tidak juga memberikan perbaikan, maka sebaiknya PT UN disatukan kembali dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Nah, yang jadi pemantik diskusi dari kesimpulan tulisan ini, apakah kemudian hal tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dilakukan untuk menghilangkan forum shopping yang terjadi Eee, di Pengadilan Tata Usaha Negara, ataukah dengan dilakukannya, eee, kesimpulan atau saran dari artikel ini kemudian akan menyebabkan masalah-masalah lain seperti ketidakjelasan kompetensi peradilan yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan terbata-bata. Kita sama-sama belajar semuanya di sini, jadi saya mohon, ayo mari kita berdiskusi bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator dan, rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Mega Putri. Tadi akhir katanya cukup bagus ya. Mari kita diskusi bersama. Tuh kan ya. Jadi sebelum kita mulai diskusi, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya, ada beberapa hal yang mungkin bisa di-highlight sedikit. Contohnya, apa itu shopping forum? Nah, ini jujur buat saya, sebelum saya mengetahui atau membaca buku ini, saya nggak tahu apa itu shopping forum. Ternyata shopping forum itu adalah pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada lembaga yang mana yang paling menguntungkan dia. Nah, kalau kita lihat dalam babnya ini, yang dalam babnya ini, Berner mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Masalahnya adalah, apakah PT UN telah memberikan hasil yang baik atau tidak? Nah, ini merupakan rumusan masalah yang ingin diperkenalkan atau ingin ditanyakan kepada pengarang bab ini kepada kita semua yang membacanya. Jadi, secara otomatis ini merupakan sebuah evaluasi terhadap PT UN kita, sistem PT UN kita. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa permasalahannya? Bednar mengatakan bahwa permasalahannya itu adalah ini putusan PT UN tidak bisa dieksekusi atau ada beberapa putusan PT UN yang kurang bisa dieksekusi. Kenapa? Pertama, putusan yang bertentangan dengan pengadilan negeri. Jadi ada tumpang tindih putusan dan itu bertentangan dengan putusan pengadilan negeri. Lalu ada makna ganda dari fakta perkara yang dipersengketakan. Kemudian fakta hukumnya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tidak akurat. Dan terjadi penundaan eksekusi sampai putusan tersebut ingkrah, entah itu putusan dari PT UN-nya atau mungkin putusan dari pengadilan lain. Nah, kemudian kita juga bertanya-tanya nih, kenapa kita membuat PT UN? Nah, kalau misalkan tadi di babnya itu dijelaskan bahwa kita membutuhkan PT UN karena kompetensi pengadilan negeri kita belum cukup baik. Tujuan utamanya adalah menciptakan hakim-hakim independen dan berkompeten untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tentang perbuatan hukum yang secara khusus dilakukan oleh pemerintah. Mungkin di beberapa negara ini PT UN ini merupakan suatu pengadilan dalam ranah administratif atau dalam ranah perbuatan hukum yang dilakukan secara khusus oleh pemerintah. Jadi sudah pasti termohonnya adalah pemerintah dan pemohonnya adalah masyarakat luas. Kesimpulannya cukup berani Bapak Ibu sekalian. Ketika Bena mengatakan bahwa pertama, PT UN bisa ada tapi memenuhi dua syarat. Nah, yang syarat yang pertama adalah mencabut kewenangan PT UN di bidang pertanahan. Wah, ini sangat sangat berani sekali ya. Kedua, memperluas kompetensi PT UN dengan keputusan yang bersifat umum. Bukan hanya bersifat individual saja kalau misalkan PT UN. Jadi sifatnya umum. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, ini kita harus berkaitan dengan teori dan doktrin PT UN. Dan kalau misalkan tidak dilakukan keduanya, maka balikan saja ke pengadilan umum kompetisi PT UN ini. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan yang cukup berani ini, kita dapat membuka diskusi baru dan juga dapat mematik diskusi mengenai apakah benar harus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah kita harus mencabut kewenangan pertanahan yang sudah sampai mungkin 30 tahun ya PT UN ambil atau PT UN di dana PT UN itu kita cabut dan kita entah kita balikin hanya kepada pengadilan umum atau mungkin kita bikin pengadilan khusus, mungkin pengadilan khusus pertanahan yang selama ini kita selalu gaung-gaungkan idenya.
Nah, mari kita berdiskusi. Dan saat ini sudah ada satu orang yang sudah raise hand, yaitu Mas Farid. Silakan Mas Farid. Terima kasih Theo dan Mega. Ya sama saya juga Theo baru tahu gitu ya shopping forum tuh ya baru belakangan aja udah tahu. Ketika pertama baca saya kira apa ya shopping forum gitu kan bahasa Indonesianya mungkin kelompok belanja gitu forum belanja apa ini ya apa sekumpulan ibu-ibu sosialita yang suka belanja atau apa. Nah tapi yang saya tangkap ya tadi shopping forum adalah ini mohon dikoreksi kalau saya salah. Dia tuh forum atau apa praktik mencari forum yang paling menguntungkan si pihak-pihak ini kan, terutama pihak yang menggugat itu. Jadi dia seperti berbelanja kan cari yang paling menguntungkan, yang paling bisa apa mendukung kepentingan dia dan searah dengan apa yang dia kehendaki gitu. Nah, eh, tapi kan persoalannya sebetulnya kan kalau kita pilih-pilih forum ini mau PTUN atau mau PN, itu kan kita lagi bicara soal kompetensi absolut, ya kan? Kompetensi absolut. Dulu saya pikir kalau absolut itu udah absolut aja udah. Nggak bisa kita main-mainin kayak gini. Ya, ternyata saya baru tahu dari artikel ini bahwa yang absolut bisa dimainin di kita. Dan itu adalah kendala terbesar dari mewujudkan kepastian hukum. Di tulisan-tulisan sebelumnya ada dua tulisan yang membahas soal kepastian hukum. Yaitu tulisannya Prof. Otto dua-duanya ya, yang 3 pekan lalu dan yang pekan kemarin. Jadi ternyata kan memang mewujudkan kepastian hukum yang nyata itu adalah apa satu satu tujuan yang kadang negara berkembang itu pasti nggak punya itu. Dan ada 5 indikator kan untuk mengukur kepastian hukum yang nyata. Pertama, bahwa hukum itu jelas, jelas, kemudian aksesibel, kan, mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, negara itu mendorong masyarakat untuk menaati hukum. Kemudian yang ketiga, masyarakat eh, percaya kepada legislasi dan masyarakat pada umumnya memandang legislasi itu cenderung adil gitu ya. Yang keempat, bahwa sengketa-sengketa yang diselesaikan berdasarkan legislasi itu cenderung konsisten, menggunakan norma-norma yang konsisten. Dan yang terakhir, nah ini soal eksekusi, bahwa putusan-putusan hakim dalam ranah peradilan itu dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Nah, nampaknya yang dibahas oleh Mas Bedner, oh, saya kayak yang tetangga aja sama Bedner, sama Adrian Bedner itu adalah soal putusan hakim yang harusnya kalau kita mau menciptakan kepastian hukum yang nyata itu kan bisa dilaksanakan dan dipatuhi. Ya. Bukan hanya sekedar bisa atau tidak dilaksanakan, tapi betul-betul dipatuhi oleh para pihak ini. Nah, itu kan belum belum bisa dicapai dalam koridor atau negara. Nah, sedangkan itu adalah salah satu syarat mencapai kepastian hukum yang nyata berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi menurut menurut saya setelah baca artikel ini, setelah menyimak barusan materinya Mega, kayaknya apa ujung-ujungnya dari shopping forums ini dalam tata usaha negara ini, ujung-ujungnya adalah soal kepastian hukum yang we are very lacking of it. Kita sangat-sangat miskin akan hal itu. Mungkin gitu ya, apa eh, asu- hipotesa saya, kesimpulan sementara saya tentang artikel ini. Jadi ujung-ujungnya mungkin ke kepastian hukum bahasanya gitu. Nah, yang kedua mungkin ini sedikit bukan intermezzo ya. Jadi ini kan sebenarnya bahasan cukup menarik soal pengadilan tata usaha negara. Dan di tulisannya Bettner itu juga dibahas beberapa putusan gimana yang ada hanya 8 dari 25 putusan di pengadilan tata usaha negeri di Bandung itu yang bisa dieksekusi. Itu kan ada metode apa metode case study kan. Nah, kayaknya ini cukup menarik juga pandangan-pandangan Banner ini untuk diteruskan ke dalam penelitian-penelitian lebih lanjut, misalkan nulis jurnal gitu ya. Eh, Misalnya, ini saya nggak tahu ya ini betul atau tidak, tapi bisa nggak ya, misalnya kita menganalisis satu kasus tata usaha negara yang non executable ujung-ujungnya, kemudian kita ngambil pemikiran-pemikirannya Banner tadi, gitu, untuk apa? Untuk menyatakan bahwa nih keputusan yang kayak gini nih yang salah satunya mungkin yang dimaksud oleh Bentner. Nah ini nih yang nggak menghasilkan kepastian hukum yang nyata menurut Prof. Otto misalkan kayak gitu.
Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, khususnya teman-teman di MIH untuk nulis apa penelitian, meneruskan tulisan dari Bentner. Terima kasih Kang Theo dan Mbak Mega. Terima kasih, Akang Farid. Ya, gimana, Teteh Mega? Apakah mau ditanggapi langsung atau ditapung dulu? Boleh ditanggapi langsung. Saya setuju sih sama hipotesa dari Kak Farid, karena waktu saya baca artikel ini juga kan sempat agak sedikit research, dan emang kendalanya sampai sekarang adalah bahwa keputusan tata usaha negara di Indonesia itu masih sulit untuk dieksekusi, apalagi kan kebanyakan hasil dari putusan tata usaha negara di Indonesia itu kan menyangkut tentang tadi keluarnya sertifikat kayak gitu, atau kayak mengkritik tentang beshiking dan lain sebagainya. Kemudian dilihat juga bahwa sebenarnya PT UN di Indonesia ini belum terlalu banyak kayak pengadilan negeri. Jadi kayak tadi yang setelah saya sebutkan, kalau nggak salah di Jayapura tuh masih satu, di Ambon itu masih satu. Untuk beberapa pulau-pulau besar mungkin di provinsi-provinsi yang besar itu udah ada, tapi untuk di kabupaten belum ada, atau kota Madia juga belum ada. Jadi kayak apa ya, masih sedikit, dan masih orang tuh masih kayak, oh kalau misalnya ada masalah di kabupaten ini, selesaikannya di mana gitu, masih abu-abu lah gitu, masih gray area. Kemudian ketika berhubungan dengan sertifikat, karena di sini kan yang paling keras di-mention dalam tulisan ini adalah tentang permasalahan sertifikat tanah. Dapat kita lihat bahwa kemudian memang permasalahan produk dari pemerintah yang paling sering bermasalah di Indonesia adalah dikeluarkannya sertifikat tanah, yang kemudian itu tuh tumpang tindih, atau satu sertifikat ada 2 yang megang, satu sertifikat ada 3 orang yang megang, dengan lokasi dan letak yang sama, nomor sertifikatnya beda atau nomor sertifikatnya sama gitu. Dan kemudian ketika masuk ke pengadilan tata usaha negara, hakim juga jadinya, ini nih yang mana yang betul, sertifikatnya kok ada 2 sertifikat untuk satu lokasi yang sama, kayak gitu. Jadi, ketika mau dieksekusinya tuh harus benar-benar, dari pemeriksaan putusan yang harus sangat berhati-hati, seperti itu. Kemudian, ternyata forum shopping ini juga dapat terjadi karena tadi yang telah dijelaskan bahwa permasalahan tentang pengeksekusian itu tidak bisa dilaksanakan akibat dari mungkin para pihaknya sendiri yang tidak siap, dalam artian kayak ketika para pihak itu kemudian ingin melakukan eksekusi, kan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dari pengadilan itu sendiri. Ternyata ketika ingin dieksekusi, para pihaknya itu tidak siap dengan syarat-syarat atau apa ya, persiapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya eksekusi tersebut, sehingga kemudian eksekusinya menjadi ditunda-tunda, atau kemudian ya menjadi terlupakan gitulah, istilah kasarnya seperti itu. Jadi memang kemudian putusan hakim itu juga harus dilihat apakah putusan tersebut memang realistis untuk dieksekusi, ataukah kemudian putusan tersebut mengawang-awang gitu, seperti hanya apa ya, hanya angan-angan kayak gitu loh, kayak ini putusnya terlalu berat nih untuk dieksekusi kayak gitu, ataukah memang benar-benar dapat dilakukan, benar-benar keputusan yang secara nyata itu tuh dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau oleh para pihak yang berperkara, seperti itu. Itu aja sih yang ingin saya tanggapi dari komentarnya Kak Farid. Selanjutnya Kak Teo kayaknya ada yang nanya dari grup chat, dari ini kolom chat ya. Yap, betul sekali Mbak Mega. Namun sebelum masuk ke situ, bagaimana Akang Farid? Apakah sudah terjawab atau ingin menambahkan? Silahkan. Cukup. Terima kasih banyak Theo dan Mega. Baik, terima kasih.
Oke, di kolom chat sudah ada yang bertanya, yaitu Mbak Jessica. Mbak Jessica bilang dia malu untuk berbicara, tapi tetap kita akan tunjuk. Silakan Mbak Jessica untuk eh, bertanya secara langsung kepada Mbak Mega. Oke, ya makasih banyak Mas Adit, kok malah ketantang ya, maaf. Oke, ya hitung-hitung belajar ngomong. Gini Mbak Mega, makasih banyak untuk presentasinya sebelumnya. Izin bertanya, ya sekaligus meminta pencerahan dari rekan-rekan yang bergabung di sini. Kan tadi Mbak Mega menjelaskan soal problem, menyinggung soal non eksekusi ya, kayak alasan-alasannya itu apa, kayak putusannya saling bertentangan antara PT UN dengan PN, kemudian ada problem kompetensi PT UN dengan PN, terus ada problem makna ganda dari fakta perkara. Nah, bisakah dikatakan kalau semuanya itu tuh sebenarnya merupakan problem dari kepastian hukum sebagai salah satu dari AKUP, ya AUPB ya. Karena bercermin dari situ tuh aku mikir, jangan-jangan praktik hukum di Indonesia itu, ya maaf kalau terkesan merendahkan, tapi hanya menduga aja apakah kepastian hukum itu beban yang terlalu berat untuk hukum Indonesia. Sehingga kepastian hukum itu kalau sebagai keutamaan dalam praktik berhukum itu kok masih banyak nyimpangnya atau masih banyak nggak beresnya gitu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih Mbak Jessica. Silakan Mbak Mega, apakah ingin dicerahkan juga atau tidak? Atau ingin sekarang maksudnya? Maksud sekarang dicerahkannya atau kita pun dulu? Silakan. Baik, terima kasih Kak Theo. Terima kasih Mbak Jessica. Nggak apa Mbak Jessica, di sini kita semua belajar. Aku juga masih agak terbata-bata dalam menyampaikan materi, cuman ya kita sama-sama di sini kalau salah jangan takut salah karena emang tujuan dari KMFH ini kita ingin berkumpul bersama, berdiskusi, belajar. Kalau misalnya aku sebagai penyaji materi menyampaikan materinya kurang tepat, maka teman-teman yang lain ataukah para dosen di sini yang hadir akan membetulkan atau akan memperbaiki pola berpikir kita yang salah sehingga dapat menjadi benar gitu. Jadi jangan takut salah, jangan takut buat malu berbicara karena kita semua di sini benar-benar dikumpulkan untuk niat yang sama yaitu belajar sama-sama gitu. Untuk pertanyaannya, pertanyaan Mbak Jessica tadi mungkin hampir sama komentar dari Mas Farid. Alasan-alasan non eksekusi yang terjadi sehingga menimbulkan forum shopping ini adalah karena bentuk tidak dapat dilaksanakannya putusan hakim tersebut. Ya, ini memang salah satu bentuk dari ketidakpastian hukum ya, karena sebenarnya kan putusan hakim itu dikeluarkan ya salah satunya itu untuk adanya kepastian hukum ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan, misalnya kalau ada sertifikat yang bermasalah, terus itu tuh dua sertifikat gitu dalam satu tanah yang bermasalah, terus habis itu orang kan jadi bingung ini kepastian hukum sertifikatnya yang betul yang mana gitu, kemudian naiklah ke PT UN, saling menggugat lah gitu antara sertifikat yang dikeluarkan oleh badan pertanahan tersebut. Kemudian para pihak mengajukan gugatan ke PT UN melawan Badan Pertanahan Nasional gitu. Dari hasil itu kan kemudian nanti akan terlihat sertifikat yang dianggap oleh pengadilan itu sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh BPUN adalah sertifikat A misalnya. Maka kemudian putusan pengadilan tersebut harus mengeksekusi bahwa sertifikat yang satu itu dianggap tidak berlaku, sehingga muncul kepastian, berarti sertifikat yang berlaku itu sertifikat A, yang A, sertifikat yang B itu dianggap tidak berlaku, seperti itu. Jadi memang permasalahan tentang non eksekusi ini menyangkut kepada permasalahan mengenai
ketidakpastian hukum yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Mega. Bagaimana Mbak Jessica? Apakah ingin ditanggapi? Silakan. Cukup aja. Makasih banyak Bu Mega, Mas Teo. Terima kasih juga Mbak Jessica. Dan kita punya pertanyaan tambahan dari Bapak Jamal. Silakan Bapak Jamal. Terima kasih. Saya bukan bertanya. Tapi ya oke, ada juga pertanyaan. Karena saya dengar terminologi yang muncul ini kok buat saya lucu-lucu. Tadi dibahas mengenai shopping forum sama forum shopping, dijawab oleh Prof. Sidarta dan Mas Farid juga coba-coba jawab, itu hendaknya dibedakan. Saya punya cerita belok lagi ya, tentang terminologi yang begini ini. Jadi kayaknya betul, saya pernah dengar itu translator itu ya. Hati-hati kita terhadap terjemahan. Saya lihat perdebatan antara Ahmad Dhani sama Once itu dijabarkan panjang lebar oleh banyak ahli, termasuk Rocky Gerung. Nah, dia berpendapat bahwa haki yang dimaksud oleh oleh Ahmad Dhani ini adalah hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia di sini saya juga jadi menarik ya. Kita mesti hati-hati betul dalam menggunakan terminologi hak asasi manusia. Hak cipta boleh jadi benar ada hak asasi manusia. Tapi begitu kita meratifikasi WTO, maka hak cipta yang ada di sini sudah menjadi komoditi dalam perdagangan. Maka kalau kita membaca hak asasi manusia itu seolah-olah bahwa hak asasi manusia itu yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Tapi kalau kita sudah ngomong trading, maka objek yang diperjualbelikan itu yang dilindungi bukan hanya pemilik hak asasi itu, termasuk pembelinya, kan gitu ya. Nah ini menjadi menarik buat saya, istilah apa tadi itu yang digunakan banner tadi itu, terus saya suka bilang lost boat begini. Apa tadi? Shopping forum, Pak. Ya. Nah, jadi hal-hal begini ini menjadi menggelitik buat saya. Tapi oke lah, saya nggak mau memperdebatkan itu. Kemudian tadi Mbak Mega juga menggunakan istilah non-eksekusi. Kayaknya hati-hati Pak Mega menyebutnya, karena mungkin maksudnya non-executable. Non-eksekusi sama non-executable itu jauh sekali bedanya. Jadi yang kedua. Terus saya juga menjadi bertanya-tanya kalau yang disinggung tadi itu nggak bisa dieksekusi itu karena sertifikatnya double atau ganda. Saya juga jadi bertanya-tanya, penelitian itu gugatan ke tunnya apa ya? Kalau memang sertifikatnya ganda, kenapa tidak minta dibatalkan? Yang satu pasti, yang satu produk nggak benar. Nah, tun itu yang saya tahu ya pasal 3 kalau nggak salah, saya lupa, atau 5. Itu pendek sekali, konkret, individual, final. Hanya itu. Dan itu yang dilakukan oleh pejabat tun. Yang bisa digugat itu adalah pejabat tun yang mengeluarkan 3 variabel tadi. Konkret, individual, final. Tapi kalau kita ngomong on matter of Hesdat, itu lain lagi ceritanya. Nah, kita belajar tun ini, saya termasuk yang belajar belakangan ya. Yang duluan ini tokoh-tokoh alumni Sorbonne setahu saya di Paris. Mas Effendi Lotulong, Benyamin Mangkubilaga. Itu orang-orang yang di dunia peradilan bukan orang-orang yang hanya setahun 2 tahun. Nah itu digulirkan masuk ke Indonesia untuk menjawab persoalan-persoalan pejabat tata usaha negara yang dianggap bikin keliru itu. Nah memang betul, saya tahu ada beberapa putusan tun itu
mungkin bukan non executable ya, tapi tidak mau dieksekusi. Artinya pengadilan tidak bisa melaksanakan karena si pejabatnya bandel, si pejabat tunnya itu. Padahal upaya itu ada, laporkan ke pimpinan si pejabat itu. Nah, di sini mungkin persoalan dalam prakteknya itu. Apalagi sudah ada otonomi daerah. Jadi kalau ada pejabat tingkat bawah ya, wali kota atau bupati, dia merasa tidak ada urusan dengan gubernur. Nah, inilah menjadi soal-soal tersendiri. Gubernur merasa tidak ada urusan sama Mendagri. Nah, ini juga soal. Mungkin di soal-soal itu betul ada bandel. Nah, jadi yang begitu-begitu itu ya pengadilan tidak bisa mengerahkan tentara untuk mengeksekusi gubernur. Mungkin di situ persoalannya yang dimaksud non executable. Karena sejauh yang saya tahu, putusan-putusan pengadilan itu tidak ada masalah tuh dilaksanakan, terkecuali yang bandel-bandel tadi ya. Itu aja mungkin. Saya sharing aja. Makasih. Terima kasih Pak Jamal atas sharingnya. Jadi menarik juga ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi pun, pada saat saya bersidang di PT UN, waktu saya masih bersidang gitu ya, memang putusan PT UN pun bisa dilaksanakan. Mungkin Bettner ini kan mengeluarkan bukunya ini pada tahun 2012. Mungkin saja data-data dia ambil pada tahun 2012 itulah yang menjadi rujukan dia. Mungkin saja tapi saya kurang tahu juga. Mungkin kita bisa tanya langsung kepada penyajinya. Silakan, Mbak Bega. Terima kasih Kak Theo. Terima kasih Pak Jamal atas pertanyaannya yang juga menjadi pembelajaran buat saya. Tadi seperti yang Kak Theo sampaikan bahwa artikel ini itu diambil pada tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi mungkin data-data yang digunakan itu masih data-data pada saat artikel ini diterbitkan atau ditulis, dan ini kan merupakan buku ini merupakan dari kumpulan dari beberapa artikel. Seperti yang kita lihat juga dalam tulisan ini kan penelitiannya itu banyak menggunakan hasil analisis tahun 1990-an, di mana itu sudah terjadi sekitar puluhan tahun yang lalu. Sekarang kan udah 2023, jadi mungkin kemudian banyak perubahan-perubahan seperti perubahan pada undang-undang dan lain sebagainya, yang mungkin juga kemudian banyak kasus-kasus yang sekarang itu lebih memperlihatkan kompetensi peradilan tata usaha negara itu menjadi lebih jelas daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Cuman memang kalau dari pertanyaan Pak Jamal itu benar sih Pak, sebenarnya yang terjadi itu seperti itu. Jadi produk dari pengadilan tata usaha negara yang dapat kita gugat ke pengadilan TUN itu adalah produk yang konkret individual final, di mana kalau kemudian ada produk yang dikeluarkan yang tidak konkret dan tidak individual dan tidak final, ya kemudian ya gugat aja gitu kan, karena kan itu menyalahi aturan gitu. Cuman mungkin yang lebih ditekankan pada tulisan ini adalah bukan sekedar dari produk pengadilan yang produk pemerintah yang digugat di TUN, tapi melihat kepada ternyata dalam mengajukan atau dalam menggugat suatu perkara di pengadilan tata usaha negara itu dapat dipilih loh, kayak gitu loh. Kita dapat melihat loh, kita ingin seperti tadi Kak Farid bilang, istilahnya berbelanja di ranah pengadilan mana yang dilihat lebih menguntungkan para pihak untuk
dilaksanakan gitu, yang kemudian hasil akhirnya itu lebih membawa keuntungan kepada para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan seperti itu. Mungkin tidak menjawab pertanyaan Pak Jamal, tapi dari pertanyaan Pak Jamal, ya udah kita bisa sama-sama belajar dan memang, saya pun sendiri, masih banyak istilah-istilah yang harus saya pelajari. Pak Jamal terima kasih atas masukannya, nanti dari sini lebih belajar lagi, terima kasih. Terima kasih Mbak Mega. Jadi betul juga. Tentang istilah ini saya juga ternyata baru tahu juga. Ada shopping forum, ada forum shopping. Nah, dan ini juga yang menjadi eh, permasalahan juga buat saya pribadi ya. Oh, ternyata ada dua hal yang berbeda. Namun menanggapi tadi perkataan atau tanggapan dari Mbak Mega, Mbak Mega mengatakan mungkin ini tidak terjawab pertanyaan dari Pak Jamal. Mari kita tanya langsung kepada Pak Jamal. Bagaimana Pak Jamal? Apakah ada yang ingin tanggapan? Silahkan. Ya, saya belum turunkan raise hand saya ya. Lupa. Tapi saya mau komentar yang jawaban dari Mbak Mega tadi ya. Gini, beda Mbak Mega pemerintah dengan pejabat tun. Produknya beda. Kalau pejabat tun kan besiking. Jadi yang disasar itu si besiking itu dalam gugatan kalau kita ke tun ya. Nah, yang tadi itu si besiking ini konkret, individual dan final. Pemerintah, saya khawatir ini larinya ke pemerintah dalam arti luas. Nah, jadi istilah-istilah begini kita juga mesti agak-agak aware ya. Jangan kita yang dihukum kalau saya di mata kuliah saya haki ya, sudah saya patenkan mereknya, jangan dong. Jangan gunakan istilah itu ya. Itu saya bisa dicoret itu nanti dari Unpar, dari komunitas haki. Nah, istilah-istilah itu penting. Kita harus menjaga. Nah, ya yang penting tadi itulah putusan yang besiking ini konkret, individual, final. Itu aja. Barangkali mungkin itu. Makasih, Mas Theo. Terima kasih juga Bapak Jamal. Menanggapi tadi masalah istilah, jadi juga Pak Jamal juga menekankan bahwa istilah itu sangat penting di hukum. Di dalam chat, kolom chat juga, dijelaskan juga tadi Prof. Sidarta, Punten Prof, mengatakan kita harus membedakan apa itu shopping forum dan forum shopping. Mas Farid itu menanggapi dari chat GPT ya, itu adalah aplikasi kita semua sebagai mahasiswa yang capek membaca buku, kita tadinya ke AI, gitu kan ya. Bahwa eh, ada terdapat perbedaan antara shopping forum dan forum shopping. Dan kemudian dijelaskan lagi juga oleh Prof. Sidarta, mungkin mari kita bawa diskusi yang ada di kolom chat ini ke sini. Mungkin dari Mas Farid dulu ya. Tadi Prof. Sidarta mengatakan kita harus membedakan. Mas Farid bagaimana tadi ketika bertanya kepada ChatGPT apa yang Mas Farid dapatkan tentang istilah forum shopping dan shopping forum ini? Silakan. Wah, langsung ke Prof. Sidarta aja, Mas Teo. Saya takut jadi ini magister GPT nanti. Ke Prof. Sidarta aja. Untuk Oke, menjelaskan beliau pasti lebih paham. Terima kasih, oke. Teo. Baik, kalau gitu kita langsung ke Prof. Sidarta. Silakan Prof. Sidarta, punten waktunya. Aduh, ini harusnya bukan sesuatu yang ini ya, yang sampai kita stuck ke istilah ya. Yang penting kan teman-teman membaca tulisan Bettner itu dia memahami shopping forum. Dia menggunakan istilah shopping forum kan, bukan forum shopping. Saya yakin dia pasti tahu tulisan Beckman ya. Nah, ini kalau menggunakan istilah shopping forum, ini larinya lebih ke dugaan bahwa para pihak tidak lagi bebas sebetulnya untuk memilih. Ada relasi kuasa dalam pemilihan itu. Makanya ini kan kajian ini kita harus letakkan ke judul besar dari buku ini kan. Ini kan kajian sosioligal. Jadi ada kecurigaan sebetulnya para pihak yang memilih forum mana yang paling pas untuk menyelesaikan sengketa itu
tidak sepenuhnya netral lagi. Mereka sudah tidak sepenuhnya bisa bebas memilih. Jadi ada campur tangan dari pihak lain di luar para pihak yang bersengketa itu, di luar disputants. Seperti itu kira-kira sih. Kalau saya menangkap arah dari Adrian Beckner ya, menggunakan istilah shopping forum ya, gitu. Nah, kita kira tertangkap nggak misalnya keinginan dari Adrian ini dalam menempatkan tulisannya. Memang agak sedikit debatable ya. Kalau misalnya PTUN itu diadakan kan merupakan konsekuensi logis dari negara hukum gitu. Kalau kita memang ingin memastikan unsur dari negara hukum itu hadir, saya kira pengadilan TUN itu harus ada ya. Nah, pengadilan TUN ini kan tidak bisa dia bersifat ergo omnes. Kalau dia ternyata ada orang menggugat keputusan TUN, terus dia berlaku umum, bisa dibayangkan terus bedanya apa dengan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dalam pengujian material suatu peraturan perundang-undangan ya. Yang diuji itu kan sebetulnya keputusan yang memang individual final. Jadi kita bisa bayangkan kalau ternyata dampaknya ke umum, berlaku umum ya. Akan berbeda saya kira ya. Nah, sekarang ini kan perkembangannya sudah makin menarik ya. TUN ini sekarang ini sudah masuk ke pengadilan pajak juga sudah mulai masuk. Nah, itu juga menjadi menarik karena hakim-hakim pengadilan pajak itu 70%-nya bukan orang hukum. 70% dari hakim-hakim pajak itu berlatar belakang akuntansi. Saya baru kira-kira seminggu yang lalu itu menatar para hakim pajak di Jakarta sekarang, pengadilan pajak. Saya coba ngomong tentang asas hukum, terus ada yang nyeletuk gitu. Pak, maaf, kami ini tidak berlatar belakang hukum. Dari 30 orang itu saya tanya, ini kebetulan dibagi 2 kelas ya, kelas A, kelas B. Kelas A itu saya tanya, ini yang berlatar hukum berapa? Oh, ternyata cuma 3 orang yang angkat tangan. Jadi dari 30 itu 30-an itu akuntan, cuma 3 kira-kira yang hukum. Ya, kelas berikutnya juga sama gitu. Dari 30-an ternyata ada 7 lah yang berlatar belakang hukum. Nah, yang mereka ini, yang hakim-hakim ini sekarang ini sedang mengambil S1 hukum. S1 hukum. Jadi setelah jadi hakim ngambil S1 hukum. Atau ada yang nekat langsung S2 kan, S2 juga multi entry kan dengan matrikulasi. Jadi teman-teman lihat petun ini memang agak menarik ya. Terutama yang sudah spesifik seperti pengadilan pajak begitu. Menarik. Nah, saya ketemu Adrian juga 2 minggu yang lalu lah ya. Kita ngomong tentang perkembangan kamar-kamar di Indonesia. Dan TUN termasuk yang paling kurang berkembang. Yang sangat berkembang, ini sangat ini hasil pengamatan saya dan diamini juga oleh Adrian. Pengadilan agama ternyata. Jadi lingkungan peradilan agama itu termasuk yang paling progresif. Padahal kita menyangka agama kan dogmatik gitu. Kalau pengadilan agama itu menggunakan kitab kuning misalnya, kita bisa bayangkan itu dogmatik benar gitu. Hakim-hakimnya ternyata berani itu membuat terobosan-terobosan untuk pengadilan agama ya. Ketika kita bikin penelitian mengenai dampak dari SEMA tentang putusan rapat pleno kamar-kamar, itu yang paling aktif untuk mengajak hakim-hakimnya diskusi itu pengadilan agama, lingkungan peradilan agama. Jadi ada apa ya dengan petun ini kita juga nggak tahu. Memang agak sedikit lambat, bisa jadi karena tadi relasi kuasa seperti yang dibayangkan oleh Adrian gitu. Shopping forumnya kuat dibandingkan forum shopping. Jadi relasi kuasa dari pihak-pihak eksternal di luar disputants itu bisa mempengaruhi arah dari pilihan forum itu sesuai dengan kebijakan politiknya. Kan unsur politik sangat kuat dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
Nah, ini dimanfaatkan. Jadi kalau Anda sudah memilih, bisa jadi kan diputuskan pilihannya mana. Nah, di situ ada tawar-menawar lagi kan. Pilihan dari para pihak bisa saja diarahkan ke pilihan yang maunya para penegak hukum gitu. Di luar disputants. Dan itu ada kecenderungan-kecenderungan politik tertentu. Pengertian disputants ini kan pasti salah satu disputannya kemungkinan ada relasi kan di situ. Karena kita berhadapan dengan negara kan, dalam hal ini eksekutif, keputusan administrasi. Dari pengertian disputants di sini, saya mengatakan di luar disputants ini, kesan kita kan di luar kedua belah pihak ya. Cuma di luar kedua belah pihak itu siapa gitu. Apakah para pihak yang dekat dengan salah satu disputan dalam hal ini adalah penguasa? Nah, kita nggak tahu. Kalau di luar itu kan kesannya seperti diarahkan gitu. Ada manipulasi politik. Kalau menurut Benda Beckman, ada political manipulation di situ dalam pemilihan-pemilihan itu. Nah, sosiolegal harusnya mulai mencurigai hal-hal seperti itu. Karena kan sosiolegal itu mainnya di dua isu besar ya, tentang negara hukum dan akses to justice. Mungkin itu ya sementara yang bisa saya komentari. Saya kira jangan stuck ke istilah lah. Saya hanya jahil aja sih mempersoalkan dua istilah yang kalau dibolak-balik teman-teman mungkin jadi lebih aware lah. Makasih. Terima kasih Prof. Siddhartha. Meskipun jailnya jail, tapi jailnya Prof. Jadi beda Prof. Jailnya Prof itu membuat kita jadi tercerahkan kalau kata pakai kata Mbak Jessica. Nah, nyata Pak Jamal juga raise hand. Silakan Pak Jamal komentarnya atau tanggapannya. Silakan. Ya, makasih. Saya juga mau cair juga ya. Tapi sebelumnya saya mau komentar ini. Prof. Siddhartha, ada putusan MK. Bentar ya. Ini baru-baru ini aja. 26 PUU 21 Romawi tahun 2023. Jadi sekarang ini untuk peradilan pajak itu sepenuhnya diserahkan ke Mahkamah. Nah, dengar mungkin Pak Prof. Siddhartha? Ya benar, saya kayaknya waktu penataran itu ramai juga teman-teman mendiskusikan. Jadi Baru modelnya dua kaki jadi satu kaki sekarang. ya, ya. Jadi memang persoalan pajak ini juga menarik. Dia polisinya dia, jaksanya dia, hakimnya dia. Ini menariknya di pajak. Oke, itu soal pajak. Gini, Prof, saya pernah ketemu tulisan di jurnal akademisi. Dia tulis begini kurang lebih. Profesi advokat seharusnya diliberalisasi. Waduh, saya yang teriak keras, Prof. Saya keberatan betul. Ini bisa rusak ini urusan. Kenapa? Karena kami bangga dengan officium nobile. Kami mempertahankan itu. Kalau ini diliberalisasi, kacau ini. Itu satu hal. Nah, sekarang muncul lagi istilah dari Bedner. Saya tidak tahu background mind apa yang ada back mind-nya Bedner sampai mengatakan apa tadi itu? Sorry, apa istilahnya tadi? Tadi itu lebih Ergo omnes. bukan memilih tadi itu Shopping forums. ya shopping forum. Shopping ini kalau tadi yang saya kaitkan sama Ahmad Dhani ya. Kok jadi ini apa ini tidak kita benar-benar terjebak sama permainan liberalis. Jadi ini istilah-istilah di sini nih saya merasakan cenderung kita ini dibawa ke liberalis. Bahwa peradilan ini pun juga semacam komoditi. Saya tidak bermaksud men-challenge ya, tapi istilah-istilah begitu kalau bisa jangan dong di tengah kita sendiri udah kacau balok kayak begini. Pasal 33 juga udah berantakan, nggak jelas urusannya. Jadi bisa nggak kita sepakati supaya istilah-istilah begitu kita hindari. Saya tidak tahu. Saya juga tidak mau egois. Kalau memang kita sengaja menuju ke sana, sudah. Saya nggak bisa ganti KTP. Saya harus ngikut aja. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal atas kejahilannya ini.
kalau misalkan dokter sama prof gitu ya, jadinya kita jadi senang gitu, Pak Jamal, karena kita ini jadi oh kita tercerahkan dengan hal yang baru. Mungkin Pak Sidata, apakah menanggapi tentang atau berkomentar lagi tentang ininya Pak Jamal, komentarnya Pak Jamal, silakan Prof. Saya sih ini ya berprasangka baik ketika Benda Beckman menggunakan istilah shopping forum gitu ya. Karena dia ingin menunjukkan bahwa tidak benar loh dalam pilihan-pilihan itu sepenuhnya ada di tangan para pihak ya, para disputants. Khususnya untuk petun, saya pikir menarik karena sengketa itu kan bukan antar warga negara gitu, yang posisinya sederajat gitu. Ini kan antara warga negara berhadapan dengan pihak eksekutif atas keputusan yang ditimpakan kepada dirinya. Nah, di situ kita lihat kecenderungannya pengadilan itu akan lebih berpihak kemana? Apakah lebih dekat ke pihak yang lebih lemah posisinya atau yang lebih kuat posisinya? Itu harusnya dia kan netral posisinya. Dia mengambil jarak yang sama di antara kedua belah pihak. Nah, shopping forum itu mempersoalkan itu intinya. Jadi istilah yang dipakai ini memang agak sedikit seperti permainan semantik ya. Namun menyadarkan kita bahwa ada relasi kuasa yang tidak kasat mata, tapi sebetulnya dirasakan karena ada kepentingan politik yang bermain di situ. Dan hasil penelitian Benda Beckman kan menunjukkan yang terjadi itu bukan forum shopping kata dia, tapi shopping forum kan sebenarnya. Itu maksudnya. Kita secara resmi mungkin istilahnya forum shopping gitu. Tapi yang terjadi justru shopping forum ya mungkin dia main-main dari istilah itu tapi ya sebagai orang yang paham terhadap dimensi etnografi dia meneliti di Minangkabau ya. Mungkin menurut dia itu istilah yang menarik yang bisa diperkenalkan gitu. Dan menyadarkan kita tadi bahwa tidak netral-netral amat lah hukum itu gitu. Nah, kajian sosiologi ini bukunya kan buku tentang kajian sosiologi. Kajian sosiologi itu berhasil mengungkapkan sesuatu yang ada di balik fenomena itu yang nggak kelihatan gitu. Jadi beyond the fenomenanya itu dimunculkan. Kalau kita mengkaji secara doktrinal, mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan kan yang kita baca pasti normatif banget. Nah, sosiologi kan mengungkapkan yang dibalik yang normatif itu ada loh hal-hal yang patut kita curigai. Kira-kira sih begitu sih Pak Jamal. Jadi ya kita memang harus kritikal lah dalam menggunakan istilah. Saya setuju ya. Terminologi hukum itu memang harus digunakan. Tapi bahasa hukum itu kan memang sejak dari pembentukannya itu sudah tidak netral kan. Sangat tidak netral. Ya, misalnya kita ambil contoh saja ya. Undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa misalnya. Judul itu kan kalau kita mau berpikir kritis kan apakah arbitrase itu nggak termasuk ya alternatif penyelesaian sengketa? Mengapa dua istilah itu dibedakan? Atau monopoli, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kenapa digunakan istilah larangan praktek monopoli? Padahal di dalamnya itu tidak hanya praktek monopoli, juga praktek oligopoli, praktek monopsoni, oligopsoni, kartel. Kenapa harus larangan praktek monopoli yang ditempatkan di depan? Itu kan pilihan. Kemudian serikat pekerja, garis miring serikat buruh. Kenapa harus ada pakai garis miring? Nah, itu kan istilah-istilah yang penuh dengan muatan politik. Jadi penggunaan mulai dari diksi saja dalam undang-undang itu sudah harus kita curigai. Kajian sosial-legal sudah harus mencurigai itu. Itu nggak netral itu pasti. Penggunaan itu tidak netral. Nah, kita yang belajar hukum pada level yang lebih tinggi kan tidak boleh menerima hukum itu
secara self evidence lagi kan. Kita harus melihat jangan-jangan ada udang di balik bakwannya gitu. Seperti itu kira-kira. Ya, mungkin ya gitulah kira-kira ya, teman-teman. Makasih. Anggap aja nakalisme gitu aja ya. Terima kasih Prof. Siddhartha dan Pak Jamal terkait diskusinya. Perihal diksi, perihal frasa, dan juga ternyata kita tahu bahwa dari judul undang-undangnya saja kita bisa menebak apakah ini undang-undang netral atau tidak. Mungkin itu yang saya tangkap. Atau kita bisa melihat bahwa ketika kita mempelajari hukum pada tingkat lebih tinggi, kita tidak bisa melihat hukum itu hanya yang terberi gitu. Jadi harus mencari-cari atau melihat-lihat atau menginterpretasikan apakah betul seperti itu ataukah bagaimana. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi, mari kita dengar pendapat dari penyaji kita, yaitu Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Kalau soal menanggapi istilah ya Kak, ya saya juga masih kurang soal istilah dan hasil dari diskusi sama Pak Jamal sama Prof. Siddhartha itu menambah satu lagi istilah yang saya tahu ternyata bukan cuman forum shopping tapi shopping forum dan itu dua hal yang berbeda dan ternyata selama ini baru saya sadari juga iya ya judul-judul peraturan perundang-undangan di Indonesia ini kadang agak membingungkan gitu. Dan itu baru saya sadari hari ini gitu loh. Jadi kayak ya itu suatu pelajaran juga buat kita pada malam hari ini. Itu aja sih Kak Theo. Mungkin ada tanggapan dari dosen-dosen kita. Terima kasih Mbak Mega. Mungkin sejujurnya saya ingin berpendapat ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya moderator, tapi saya juga ingin berpendapat. Mungkin menanyakan tentang kesimpulan dari Bender ini yang dia secara efisien dan secara berani mengatakan kita harus, kalau misalkan PTWN ini ingin berkembang atau ingin lebih maju lagi, kita harus mengeluarkan aspek pertanahannya atau dalam hal kompetisi PTWN untuk mengadili hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Kita tahu bahwa tanah di dalam PTWN itu berhubungan dengan administrasi ya. Termohonnya adalah BPN, kalau mungkin sepengetahuan saya adalah BPN dan pemohonnya adalah ya warga masyarakat semuanya. Gitu. Menariknya adalah pada baru-baru ini seperti tadi ya saya sebutkan di awal, ada wacana untuk membuat payung hukum tentang pertanahan, yang mana ini akan mencabut beberapa kompetensi dari bukan hanya PT UN tapi juga pengadilan umum, pengadilan negeri dan juga pengadilan pidana juga pengadilan perdata. Jadi semua kompetisi tentang pertanahan itu akan disatukan menjadi satu pengadilan saja. Nah, ada banyak pertentangan bahkan dari Mahkamah Agungnya sendiri. Hakim-hakim Mahkamah Agungnya mengatakan kita tidak bisa menggunakan atau membentuk suatu pengadilan khusus untuk pertanahan, itu tetap pada status quo saat ini, itu ya udah administrasi pidana perdata. Namun saya juga ingin bertanya kepada audiens, apakah dengan kita mencabut aspek pertanahan ini, entah itu nanti dikasihnya ke PT UN, maksudnya ke perdata lagi, atau misalkan kita bikin suatu plan khusus sendiri, ini akan membuat PT UN justru akan lebih berkembang. Seperti tadi ya, diakui juga bahwa PT UN cukup lamban untuk berprogresnya, atau justru ini permasalahan mengenai doktrin atau teori semata. Karena saya tahunya, kalau misalkan tadi Prof. Siddhartha mengatakan bahwa kita juga harus melihat kepada bagian masyarakat, saya jadi teringat perkataan dari Bernard Eltanya ya, di dalam bukunya Teori Hukum gitu. Dia mengatakan teori hukum itu tidak harus atau bahkan harus lepas dari formalistik legalistik semata. Jadi harus ke arah aspek kemasyarakatannya. Apakah mungkin hakim-hakim PTWN itu terlalu formalistik legalistik? Mereka kurang berani untuk melihat pada aspek kemasyarakatannya. Apakah seperti itu atau mungkin ada hal lain yang harus diungkapkan juga? Karena seperti kata Mbak Jessica, kata-kata itu bisa menyembunyikan sesuatu hal. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang menanggapi. Atau mungkin saya minta pendapatnya Mbak Mega deh, sebagai penyaji. Yang penyaji dulu, gitu ya. Silakan Mbak Mega. Coba kita tanya ke Prof. Siddhartha dulu Kak. Soalnya kayaknya saya agak
tidak bisa memberikan pendapat ya. Baik, baik. Theo Jail ya. Jailnya cuma sampai sini tapi nggak kayak Prof. Sidarta sama Jamal. Kalau kita Diajak berarti kita tadi. Mungkin silakan Prof. Tapi Sidarta. mungkin bisa jadi bahan diskusi kita bersama sih. Soalnya saya juga agak kurang mengerti gitu. Coba kita tanya sama Prof. Sidarta atau paham menjelaskan dengan lebih baik. Baik, baik, baik. Jadi Prof. Sidarta dan Pak Dr. Jamal, mungkin kita minta lagi kejailannya sedikit mengenai hal ini. Silakan, Prof. Saya nggak terlalu ini ya menangkap arah dari Theo ya, tapi kurang lebih kalau ini dikeluarkan dari PT UN ya untuk menangani kasus-kasus pertanahan, terus mau kemana bawanya gitu. Tentu saja yang dimaksud dengan dikeluarkan ini kan dalam konteks sengketa itu terkait ke negara pasti ya. Misalnya izin untuk pembebasan lahan atau apa yang di dalamnya itu ada sisi individual finalnya gitu. Tapi kalau sengketa tanah ini adalah perebutan tanah antara swasta dengan swasta, ya saya kira nggak ke petun ya. Tetap larinya kan ke peradilan umum ya. Gitu. Nah, jika sengketa pertanahan yang melibatkan negara di sini dikembalikan ke peradilan umum, terus ada jaminan nggak bahwa peradilan umum lebih netral? Pertanyaan itu kan menjadi menarik ya. Kalau tidak ada jaminan kan sama aja. Justru menambah ruwetnya ini persoalan karena beban dari peradilan umum itu sudah sangat banyak. Dan petun akhirnya menjadi berkurang lagi gitu yurisdiksi absolutnya, kompetensi absolutnya. Mungkin itu sih, sesederhana itu sih saya menanggapinya ya. Jika tidak ada solusi yang lebih baik, mengapa harus dipindahkan? Apalagi nanti pertimbangannya lah bikin komisi aja deh, Komisi Pertanahan Indonesia misalnya. Terlalu banyak lagi komisi-komisi independen seperti itu, akhirnya menimbulkan job seekers, diisi oleh orang-orang pencari kerja. Dan notabene ujung-ujungnya politik lagi karena harus dipilih oleh DPR misalnya, disetujui oleh presiden, terus berebut lagi kalau dikasih masa jabatan 4 tahun pengen 5 tahun. Ya, jadi kita menciptakan sistem, ingin memperbaiki sistem, tidak selalu harus menciptakan sistem yang baru. Jangan-jangan sistem itu yang harus diperbaiki di dalam dulu gitu. Mungkin harus nanya Adrian ya, kira-kira arah dia ini apakah dia masih konsisten dengan pendapat itu setelah tulisan ini kan 2003 kan? 2003 ya. Betul ya? 2003. 2003 atau 2000. Saya nggak lihat ini ya. Di footnote dia kayaknya ada itu. Di bagian bawahnya itu ditulis tulisan ini adalah terjemahan dari buku tulisan di artikel mungkin Mega bisa lihat nih. 2009 maaf. 2009 ya. Jadi tulisan ini 2009 diterbitkan Shopping Forum ini. Nah, 2003 itu kan Mahkamah Konstitusi kita udah berdiri ya. Jadi ketika dia mengatakan misalnya ini putusan petun ini kalau bisa berlaku umum gitu, itu seharusnya kan bukan berarti kita belum punya Mahkamah Konstitusi misalnya, yang notabene berlaku ergo omnes putusannya. Jadi menarik karena Adrian kok tidak menyinggung-nyinggung tentang bentrokan antara usulan dia dengan kompetensi yang sudah diserahkan ke pengadilan-pengadilan untuk pengujian undang-undang misalnya. Jika itu berlaku umum loh ya. Yang menariknya kan begini ya, putusan itu kan selalu
semua putusan pengadilan kecuali berupa pengujian undang-undang itu kan memang harusnya dia hanya berlaku parsial gitu untuk para pihak saja gitu. Asas individualitasnya itu kan selalu muncul. Putusan tidak boleh mengikat orang lain yang tidak berkepentingan atau yang tidak terlibat dalam putusan itu. Kan point de trait fondation kan gitu. Orang yang punya interest lah yang eh, punya hak untuk menjadi legal standing di situ. Jadi kalau saya tidak merasa berkepentingan terhadap satu kasus, saya jangan diikut-ikutkan dong. Gitu kan. Kira-kira begitu sih seharusnya cara melihat persoalannya gitu. Mungkin untuk sementara itu saya nggak tahu menjawab nggak Theo ya. Menjawab, Prof. Menjawab, Prof. Jadi walaupun Profnya tidak menangkap, nyata jawabannya menjawab pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi kah mengenai hal ini? Silakan. Atau mungkin eh, ada pertanyaan yang di WA ya langsung ke saya. Ini dari Nancy Patricia Tasman ya. Silakan Mbak Nancy atas pertanyaannya. Boleh di unmute. Oh iya, terima kasih sebelumnya Kak Tio. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Nancy dari Universitas Kristen Maranatha. Saya masih menempuh semester 2 ya di Fakultas Hukum. Saya mungkin mau bertanya sedikit. Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang hak atas tanah terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri atas sengketa tanah? Terima kasih, Kak Tio. Ya, sama-sama Nancy ya. Di Nancy ini adalah junior saya di Maranatha. Oke, baik. Langsung saja kita kepada Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Jadi tadi pertanyaannya kalau nggak salah, bagaimana perlindungan hukum ya atau kepastian hukum pemegang hak atas tanah, jadi mungkin SHM dan sebagainya, terhadap putusan tata usaha negara berdasarkan bab yang telah dijelaskan oleh Mega. Silakan, Mbak Mega. Kalau bertanya tentang pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum, tentunya putusan pengadilan itu kan kita pelajari juga bahwa putusan pengadilan itu mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang ya. Jadi tentunya putusan pengadilan itu pastinya harus memiliki perlindungan hukum, kepastian hukum untuk mencapai keadilan dan untuk mencapai tujuan hukum. Dan tentu saja putusan pengadilan yang dikeluarkan itu harus bisa ditaati, harus bisa dilaksanakan oleh para pihak sehingga kemudian kepastian hukum atau perlindungan hukum itu kemudian dapat dilaksanakan. Mungkin itu saja sih jawaban saya atas pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Ataukah kurang menjawab atau bukan itu maksud dari jawabannya? Oke, mari kita coba tanya langsung ke Mbak Nancy-nya. Gimana Mbak Nancy? Iya, kalau menurut saya udah cukup jelas, Kak. Saya boleh menanyakan satu hal lagi nggak ya? Boleh, Boleh boleh. dong. Silakan. Iya. Kalau menurut Kak Mega sendiri, gimana sih pemecahan atau solusi secara yuridis dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dalam menyikapi putusan PT UN dan PN yang tumpang tindih, Kak? Oh, tadi menyinggung tadi ya, masalah tadi. Ini Silakan. Iya. kasus korupsi ini kayaknya yang dialami Pak Nancy ini. Giring ke kantornya Mas Farid supaya jalan argumeter. Oh ini jaya beneran Bapak kalau ini. Lanjut. Ya, Lanjut, lanjut, lanjut. ya Pak Jamal. Silakan Mbak Mega. Tadi Iya. langkah-langkah ya, langkah-langkah konkret atau solusi mengenai permasalahan tumpang tindih antara PN dan PT UN ya. Tadi sempat disinggung juga ya. Wetner ini mengatakan ada tumpang tindih putusan kalau nggak salah. Silakan Mbak Mega.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Dari pertanyaannya saya jadi kepikiran. Saya juga belum kepikiran ya kalau misalnya ada putusan yang tumpang tindih seperti itu, kemudian proses penyelesaian sengketanya gimana? Apakah kita harus melaksanakan putusannya ataukah kemudian memilih salah satu atau kemudian putusan itu seperti undang-undang bisa diajukan keberatan gitu, diajukan seperti judicial review atau seperti apa gitu. Mungkin dosen-dosen kita, Pak Jamal atau Prof. Sidarta bisa menjelaskan. Atau mungkin ada yang praktisi-praktisi hukum yang mengetahui, Kak Teo, Kak Farid, boleh dibantu. Oke, coba mari kita open discussion. Mas Farid mengatakan mungkin pertanyaannya masih relevankah langkah yuridis untuk cari jalan tersebut atau harus langkah non yuridis? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Farid, silahkan. Ya, kalau maksudnya kalau tadi kan ditanyanya langkah yuridis kalau ada tumpang tindih putusannya. Eh, ya saya berpikirnya langkah yuridis masih mungkin nggak kalau udah ada putusan yang BHT gitu ya, terus dua-duanya tumpang tindih gitu. Jangan-jangan udah nggak mungkin lagi langkah yuridis karena udah berkekuatan hukum tetap. Nah, atau apa bisa ada gitu langkah yuridis yang masih relevan untuk hal tersebut? Ya, betul juga. Makanya harus ada kajian sosial legal mungkin ya, untuk bisa keluar dari Oke, segala masalah ini. oke. Silakan, Pak Jamal. Ya, sebetulnya pertanyaannya belum konkret ya. Tumpang tindihnya seperti apa? Kalau kepemilikan eh, pastinya sudah menyebut milik si A atau milik siapa. Nah, menariknya kalau ada kasus seperti itu, kalau betul ada seperti itu ya. Kenapa putusan misalnya tadi ada di pengadilan negeri dan PT UN. Kenapa persidangan proses di pengadilan PT UN-nya tidak dibawa bukti-bukti bahwa ada perkara di PN atau sebaliknya? Kalau itu ada di PT UN, kenapa tidak dibawa bukti-bukti yang ada di PT UN itu ke PN untuk mencegah tumpang tindih? Saya juga rasanya tak mungkin ada putusan yang tumpang tindih sampai se ekstrim itu. Tapi bisa saja terjadi dalam kasus-kasus tertentu. Makanya kalau ada kasus ini beneran, angkat dong ke permukaan supaya diskusi kita lebih clear. Menjawabnya juga lebih jelas. Dan ini jamnya udah habis, kayaknya nggak mungkin Pak Nancy bawa kasus itu. Kecuali kalau ada beneran, nggak tahu. Jadi mungkin Pak Jamal mengenai perihal kasus, jujur saya ini pengakuan dosa ya. Jadi dulu saya waktu masih di kantor hukum, klien saya itu jadi klien saya ada tumpang tindih sertifikat yang punya klien saya itu dibatalkan. Nah, cara agar kami itu tanda kutip mengakali hukumnya, kami gugat ke Perdata melihat kepemilikan. Dasarnya apa? Dasarnya bukan sertifikat karena sudah dibatalkan, tapi AJB. Dan ajaibnya pihak kami menang, Pak. Jadi ini ada sedikit kebingungan. Sertifikatnya sudah dibatalkan, tapi AJB-nya itu AJB yang kita menang. Jadi secara AJB kita menang, tapi sertifikat kita batal. Jadi mungkin yang dimaksud dengan tumpang tindihnya antara peradilan perdata memenangkan AJB kita bahwa kita yang benar, dan AJB yang lainnya itu tidak dianggap benar, tapi sertifikatnya ternyata batal nih punya kita. Nah, mungkin seperti itu Pak Jamal. Kalau seperti itu, boleh jadi hakim yang pertama melihat AJB-nya lahir lebih dulu. Sehingga sertifikatnya harus dibatalkan. Nah, kalau sekarang yang memenangkan sertifikat, boleh jadi dia tidak lihat AJB-nya. Itu sebabnya penting diskusi waktu di pengadilan TUN harusnya dibawa persoalannya yang ada di pengadilan negerinya. Pun sebaliknya, kalau ada yang di pengadilan negerinya, dibawa problem TUN-nya. Supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi saya kira itu bisa diurai kalau kasusnya seperti itu. Kalau akal-akalan itu akal-akalan pengacara. Kita tahu semua itu. Ya, tapi bukan berarti tidak ada solusi. Pasti ada solusinya. Setuju. Kadang-kadang kita terjebak ya. Peralihan hak itu justru ada dijual beli loh ya.
bukan di dalam pencatatan sertifikat. Pencatatan sertifikat itu hanya administrasi. Jadi tidak berarti mobilnya Mas Theo yang bukan atas nama Mas Theo, bukan punya Mas Theo kan? Itu yang kadang-kadang ya yang akal-akalannya jangan dibahas di teknis. Itu nanti bisa kacau nggak karu-karuan. Tapi saya mau bilang begini loh. Ini sebetulnya saya juga pengen tanya kalau Prof. Sidarta masih ada ya. Saya pengen tanya begini Prof. Ini fenomena masing-masing institusi ingin membuat peradilan tersendiri. Saya melihat ini antara distrust, ya merasa misalnya kalau itu BPN menganggap bodoh, tidak mengerti pertanahan, sementara pengadilan menganggap BPN bodoh karena tidak mengerti hukum. Ini soal-soal begini. Tapi kalau membandingkan di luar negeri, katakanlah di Amerika, ada loh kamar-kamar di federal court-nya itu yang khusus dia masalah IT. Di kita kan belum ada. Nah, kita ada di mana nih, Prof? Apakah kita masih asik dengan distrust tadi, atau memang kita perlu menuju memperbanyak kamar-kamar tadi? Saya sependapat sama Prof. Sidarta, jangan kita memperbanyak kamar-kamar, akhirnya hakimnya nggak ada, akhirnya politik dagang sapi, yang ada kita punya banyak sapi. Nah ini seperti apa? Fenomena seperti apa untuk menjawab keadaan ini? Dari aspek akademis seperti apa? Terima kasih Pak Jamal. Mungkin ini terakhir, maaf semuanya karena waktu saya menunjukkan beberapa menit lagi. Mungkin dari Prof. Sidarta terakhir, silakan Prof. Ya, itulah gunanya sebetulnya ada puncak dari peradilan kita gitu, yang berwibawa harusnya ya. Mahkamah Agung di satu sisi dan ada puncak kedua Mahkamah Konstitusi. Nah, kasus-kasus yang muncul itu kan harusnya berpuncak ke Mahkamah Agung. Jadi, misalnya ketika ada dua putusan yang berbeda, itu kan kita bisa persoalkan gitu. Mengapa pihak yang satu itu sampai dirugikan gara-gara ada putusan berikutnya. Nah, itu bisa menjadi bentuk novum kan sebetulnya untuk mengajukan, kalaupun itu sudah berkekuatan hukum yang tetap pun bisa dijadikan sebagai bukti bukti yang baru gitu untuk dipersoalkan. Intinya hakim itu di level tertinggi itu memang diharuskan membuat putusan akhir yang ada kepastiannya gitu. Litis finire oportet. Jadi hukum itu memang harus sampai kepada muaranya. Tidak boleh diambangkan. Jadi ketika ada dua putusan yang berbeda, harus ada pilihan mana yang dipegang. Soal kemudian itu menimbulkan pro kontra itu ya mungkin nggak bisa sepenuhnya selesai, tapi harusnya ada pegangan terakhir gitu. Nah, Mahkamah Agung itu kan harusnya bisa menjaga itu, menjaga roh dari kesatuan putusan. Dia menyebutnya istilahnya kesatuan putusannya, supaya tidak terjadi disparitas yang terlalu banyak. Karena ujung-ujungnya kalau terjadi disparitas, orang menimbulkan distrust kan terhadap lembaganya, tidak hanya kepada hukum, tapi kepada lembaganya, ke Mahkamah Agung itu. Nah, saya pikir betul Pak Jamal bahwa teknologi itu harusnya sudah mulai menggantikan banyak hal yang sekarang ini dikerjakan oleh manusia ya. Jadi kan teknologi itu bisa membantu kita untuk mengawasi tumpang tindih misalnya. Misalnya dengan single ID misalnya itu kita tahu si A itu punya tanah berapa banyak, si B punya tanah berapa banyak, di mana aja posisinya, dia lapor pajak apa enggak, kemudian status tanahnya itu haknya apa saja. Itu kan harusnya mulai data seperti itu sudah harus mulai diakumulasi gitu ya. Sehingga ketika terjadi kasus kita tahu betul apakah kasus ini sebenarnya akal-akalan atau enggak. Semua terdata dengan lengkap. Nah, soal tanah ini kan memang nggak pernah selesai karena tidak ada political will yang cukup sih saya melihat. Dan kita terlalu dengan era otonomi daerah, kemudian hukum adat yang notabene sebetulnya tidak terlalu rapi dalam hal administrasi, pencatatannya, itu dibiarkan akhirnya menjadi
sepertinya mengalahkan undang-undang agraria kita gitu. Nah, akhirnya kan terjadi tuh mau ganti berapa menteri agraria pun nggak beres-beres itu. Urusan land reform nggak selesai. Banyak hal sih. Kerjanya presiden kita hanya bagi-bagi sertifikat sebagai bentuk dari selesainya problem, tapi itu kan nggak menyelesaikan problem yang sebenarnya. Eh, ada banyak daerah-daerah yang mencueki itu. Malah muncul masalah banyak kok. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini saya melihat political will sih Pak Jamal ya, yang perlu ada gitu. Karena urusan tanah itu kan memang dari awal kita tidak clear gitu. Kita ingin tunduk pada hukum adat sebagai dasarnya, karena Undang-Undang Pokok Agraria itu mendasarkan pada hukum adat, tapi hukum adatnya sendiri tidak cukup komprehensif untuk dikaji supaya menuju ke kesatuan hukum. Jadi bukan ke pluralitas hukum, tapi menuju ke unifikasi hukum sebetulnya. Arahnya maunya kan begitu. Jadi hukum adat kita itu menurut Pak Kusnu kan harusnya menjadi hukum adat nasional. Kontribusinya dari hukum adat asalnya, tapi akhirnya dia mempengaruhi satu domain hukum agraria kita yang bercorak hukum adat, tapi sudah levelnya sudah naik tingkat gitu, yaitu hukum adat nasional. Kira-kira begitu, mirip ya kayak inilah ya, kalau bahasa kita itu dari manapun bisa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, segala macam bisa menjadi sumbernya bahasa nasional. Tapi ketika kita gunakan sebagai bahasa nasional, itu semua penutur bahasa di Indonesia itu menjunjung tinggi bahasa nasional itu kan. Kira-kira begitulah kalau kita jadikan ada undang-undang agraria kita yang sudah kita angkat ke tingkat undang-undang. Kalau sudah di tingkat ke undang-undang kan berarti dia sudah melewati cross culture gitu ya. Sudah masuk ke kesepakatan nasional dan harus kita hormati. Untuk kalau enggak ya sampai kapanpun jadi ribet tuh kondisinya pertanahan kita. Saya pikir sih itu ya, soal arogansi sektoral itu sudah penyakit sistemik kita sih Pak. Masing-masing merasa punya wilayah sendiri. Saya tuh pernah terlibat itu antara misalnya ngurusin undang-undang, dulu pernah saya ikut antara lain diskusi di ini ya, undang-undang pesisir gitu ya. Pengelolaan pesisir gitu saya ingat betul itu bagaimana berantemnya Kementerian Kelautan Perikanan dengan Kementerian Kehutanan gitu. Itu macam-macam lah, banyak kementerian yang lain juga. Bayangkan hanya gara-gara mempersoalkan ini kira-kira masih masuk yurisdiksi saya apa enggak ya gitu, kewenangan saya apa enggak. Dan itu pasti ada cawi-cawinya di situ, ada permainan di situ. Kehilangan kewenangan itu bagian dari kehilangan lahan basah lah gitu. Ini kalau kita ngomong jujur ya dari orang dalam ya. Kalau kita tanya secara formal pasti nolak semua. Enggak, ini demi bangsa dan negara. Tapi kenyataannya kadang-kadang ada hal-hal yang yang sosio-legal yang bisa menaati. Kembali lagi ke ceritanya buku ini ya, itu terungkap melalui kajian-kajian sosio-legal. Kira-kira gitu Pak Jamal, pasti tidak memuaskan jawaban ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan terima kasih Pak Jamal. Jadi maaf banget sekali lagi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.05, maka dengan berat hati saya harus menutup diskusi kita pada hari ini. Dan terakhir dari Pak Prof. Sidarta dan juga Pak Jamal. Sebelum kita tutup, Mbak Mega, apakah ada yang disampaikan? Silakan Mbak Mega. Baik, terima kasih atas kehadirannya Prof. Sidarta, Pak Jamal, dan rekan-rekan sekalian untuk acara kita pada sesi membaca Bettner. Saya selaku penyaji materi pada malam hari ini dan juga koordinator pada kegiatan membaca Bettner ini mengucapkan banyak terima kasih dari sesi pertama sampai sesi hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Mohon
mohon maaf juga kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan ini tuh masih banyak minusnya, masih banyak kekurangannya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini kita semua itu berkumpul untuk belajar dan sama-sama ingin menimba ilmu. eh, dari rangkaian diskusi jangan takut, jangan kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya ada pemikiran yang setuju deh gitu ya. Kita sama-sama saling memperbaiki alur berpikir kok di sini ada mungkin yang lebih tahu yang bisa menjelaskan atau mungkin kayak ada yang punya pengetahuan yang ternyata selama ini kayak tadi kan di shopping forum shopping kita kan juga baru belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Mas Theo sebagai moderator pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Mega. Saya ambil kembali tampuk kepemimpinannya dan saya juga ingin minta maaf apabila ada yang tersinggung dengan perkataan saya sebagai moderator, tapi percayalah saya hanya ingin memberikan terbaik untuk memandu diskusi ini. Dan lebih dimaafkan, terima kasih. Kembalikan lagi saya tampuk kekuasaan kepada Mas Farid selaku MC kita pada hari ini. Silakan Mas Farid. Terima kasih Theo sudah memoderatori, Mega juga terima kasih sudah menyajikan materi pada malam ini. Ada pengumuman dulu mungkin untuk di pekan depan dan 8 pertemuan selanjutnya. Berhubung membaca banner ini hari ini adalah sesi yang terakhir, maka mulai pekan depan itu akan dibahas buku yang lain. Itu tulisannya, ya ini banyak yang menulis ya. Beberapa di antaranya adalah Vel, kemudian Pak Stein juga kan ya. Kemudian ada Pak Widodo, itu buku yang berjudul Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia, Teori, Petunjuk, dan Praktik. Itu akan dibahas selama 8 sesi, karena ada 8 bab. Eh, Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimulai di pekan depan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para peserta, penyaji, dan juga moderator. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Selamat malam, selamat Terima kasih, beristirahat. Kak. Terima kasih, Pak. Ih. Terima kasih, Nancy. Dan